Saudara terkasih, selamat bertemu melalui suara ini. Saya tampil dalam rangka mengejawantakan apa yang kita sebut acara kesayangan kita, Tapin Paku. Artinya bagaimana kita menanggapi firman Tuhan, menjadikan diri kita, keluarga kita sebagai terang obor masyarakat. Yesus memang pada dasarnya menginginkan semua kita yang Kristiani, yang dibaptis di gereja manapun, agar kita menjadi cahaya bagi yang lain. Kita cahaya, tapi bukan api. Kalau cahaya berarti kita harus menampilkan kehadiran kita yang sejuk, pikiran kita yang tenang, perilaku yang nyaman, yang membuat kita sendiri aman, dan lingkungan juga nyaman untuk sebuah pertumbuhan. Saudara-saudara, dalam rangka itu barangkali kita perlu melihat lebih jauh tentang bagaimana seharusnya keluarga kita dibangun. Kita sangat menyayangi keluarga, kita sangat menyayangi suku kita sangat menyayangi orang-orang yang tergabung dalam keluarga itu. Kadang-kadang untuk keselamatan mereka kita korbankan apa saja. Bahkan demi membela mereka kita bisa berlaku kasar terhadap lingkungan di sekitarnya. Meskipun kita tahu bahwa itu bukan cara Kristiani. Kemajuan sebuah daerah, lingkungan atau wilayah sangat tergantung pada kualitas sebuah keluarga. Keluarga adalah entitas atau kelompok masyarakat yang terkecil. Gereja dasar, kata Yesus. Di sana terdiri minimal ada suami istri bila belum punya anak. Tapi lengkapnya adalah suami, istri, dan anak. Dan dalam dunia modern sekarang bahkan ditambah lagi. Kadang-kadang karena suami, istri, anak terlalu sibuk di kota-kota dibutuhkan juga pembantu. Tetapi dalam suasana perspektif Kristiani, dalam kacamata iman kita harus merasakan bahwa yang tergabung pada kita sekaligus itu adalah anak Tuhan. Dan harus merasakan suasana kekeluargaan di tempat kita. Kalau di tempat lain kadang-kadang kita mengalami sebagai itu semacam TKW atau pembantu, mestinya tidak demikian bagi kita yang adalah pengikut Yesus. Semua yang dilahir dari kandungan kita maupun dilahirkan dari kandungan tetangga, sesama kita dari agama apapun, mereka yang tergabung ke tempat kita adalah keluarga kita. Baik saudara, kalau kita mengerti keluarga itu apa sebagaimana ditanyakan tadi, ya keluarga minimal itu adalah persekutuan. Persekutuan paling kecil adalah suami dan istri. Sedikit lebih besar suami, istri, dan anak. Persekutuan ini pada dasarnya mula-mula merupakan kepersekutuan biologis. Berdasarkan kebutuhan laki-laki dan wanita dibangunkan itu. Tapi lebih dari itu, dalam kehidupan bersama itu menjadi sebuah persekutuan sosial. Maka kawin-mawin harus mempertentangkan nilai-nilai kultur sosial yang ada. Bila kebutuhan biologis tanpa disalurkan dengan memperhatikan tata krama sosial, itu akan menjadi kendala, problem, bahkan disebut asusila. Manusia pada dasarnya makhluk yang punya etika. Begitu pula dalam kawin-mawin. Jadi apapun yang terjadi dalam mengekspresikan kebutuhan itu, suami dan istri, laki dan wanita, itu harus dalam rangka memenuhi dan menghormati standar atau ukuran sosial di sekitar kita. Paling lazim adalah kebudayaan masyarakat, tata krama, sopan santun yang sudah ada dalam kebiasaan kita. Lebih dari itu, persekutuan sosial mengandaikan suatu persetujuan dua manusia yang sederajat. Jadi tidak benar kalau memang hanya karena hasil tipu muslihat, yang lain terperangkap karena janji manis seseorang. Itu bukan juga manusiawi. Perkawinan pada dasarnya adalah persatuan dua insan manusia yang beda jenis, tapi sama tinggi martabatnya. Lalu kemudian dalam perkembangan kita tidak saja hidup dalam kelompok masyarakat.
itu kadang-kadang tidak kuat karena sosial, kadang-kadang kita lagi senang kita maju, tidak suka kita mundur. Nah, lebih dari jauh, maka itu sebagai warga negara, perkawinan itu disekutukan dalam sebuah hukum yang lebih tertib, kita kenal sebagai hukum perkawinan. Ya, undang-undang mengatur bahwa perkawinan itu harus merupakan persetujuan suami istri untuk seumur hidup, dan juga monogami, berarti sehatnya satu suami satu istri, jangan lebih dari itu, dan itu normal. Bila itu dilanggar karena masalah hukum, maka adalah sanksi pidana bisa masuk di sana. Jadi kalau kita sudah menikah secara hukum, karena itu kita perlukan akta perkawinan, itu dijadikan bukti nanti. Jadi kalau ada kekerasan rumah tangga, kita mulai berurusan dengan hukum karena masalahnya itu. Jadi tolong Bapak Ibu atau saudara-saudari yang menjalani hubungan yang mulia itu sebagai suami istri, perhatikanlah tata krama adat istiadat dan taatilah hukum yang ada. Lalu terakhir, jangan lupa kita tidak saja masalah hukum, kita adalah negara beragama. Yang paling tinggi di atas adalah hukum agama. Jadi apapun agamamu, Islam, Kristen, Hindu, tolong perhatikan rambu-rambu keagamaan itu. Bahkan di Indonesia, perkawinan itu sah kalau diaturkan oleh agama. Akan lengkap kalau dicatat di catatan sipil. Jadi tidak ada lagi perkawinan sipil. Yang benar adalah perkawinan gereja, ya. Jadi perkawinan liar itu tak pernah dibenarkan, ya. Tadi tata krama adat pun tidak boleh ada perkawinan liar, itu harus memenuhi tata krama adat. Karena itu kalau itu tidak beres kan ditendai hukum adat. Jadi jangan lupa itu. Lalu kemudian masuk pada hukum tertulis, maka akan berurusan dengan pengadilan. Lalu akan masuk pada hukum keagamaan, maka akan berkaitan dengan urusan Tuhan. Baik saudara terkasih, seringkali kita memikirkan apa sebetulnya yang terbaik dalam keluarga. Yang kita jumpai di mana-mana orang menikah dengan semangat dan bagus, besoknya bentur. Lusa ada kasus dalam rumah tangga. Kali berikut malah ke pengadilan. Padahal orang Kristiani perkawinan itu diatur oleh agama dan tidak ada hukum di bumi yang bisa melepaskan dia. Tapi kita kadang-kadang ikut-ikutan ke pengadilan negeri, itu tidak wajar. Yang benar adalah teman-teman muslim karena memang aturan agamanya membolehkan. Kita yang Kristiani yang namanya pengikut Yesus memahami yang diikat Allah jangan pernah dilepaskan manusia. Tapi saudara, memang dunia tak pernah luput dari persoalan, tiada laut tanpa gelombang, tiada masyarakat tanpa masalah, juga tiada rumah tangga tanpa pertengkaran. Seringkali itu jadi masalah. Bila ingin agar perkawinan itu bahagia dan lestari, syarat pertama kita lihat saja rumah. Kalau batakonya jelek, tembok akan roboh. Jadi ketahanan rumah tangga pertama-tama sangat tergantung pada kualitas rohani jasmani seorang suami atau istri. Itu akar pertama. Jadi kalau itu tidak sehat, nanti anak yang lahir pun akan jadi tidak sehat. Karena itu Bapak Ibu diharapkan pertama-tama perhatikan diri pribadi masing-masing. Ikatlah diri sedemikian sebagai pasangan yang rapi di rumah apapun masalah. Begitu orang menikah, mestinya karena nikah dalam bahasa Kristiani, dua manusia dijadikan satu daging, derita istri itu derita suami, kecewa istri itu kecewa suami, masalah suami itu pun masalah istri. Semua digandeng, dipikul bersama-sama. Jadi kalau selama ini Anda sibuk bertengkar, itu adalah Anda sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kerasukan itu sebetulnya. Anda sementara dihasut untuk membenarkan dirimu sendiri. Padahal waktu janji nikah Anda lain sekali. Mau terima dia waktu suka maupun duka. Bagaimana sekarang lagi tidak suka malah mau cari yang lain. Selingkuh diam-diam lagi. Kalau itu ada, jangan. Selingkuh atau dosa apapun yang merusak perkawinan yang disahkan Tuhan, itu ibarat orang minum racun. Jadi minum sedikit-sedikit, tapi kalau terus-terus minum akhirnya mati juga. Yang sama dalam persoalan rumah tangga. Kalau suami istri mulai bertengkar kecil-kecil, curiga kecil-kecil, itu jadi masalah. Lalu yang kedua perlu dipegang bahwa kita ingin agar dapat anak, agar menjadi sempurna dalam kehidupan rumah tangga.
Tapi kadang-kadang ini mengejutkan, kita sangat merindukan anak ke depan, anak malah terlibat dalam masalah, kacau lagi. Padahal pada mulanya kita mau supaya dengan anak kita menjadi lebih nyaman. Sekarang tengok saja ada berapa rumah tangga akhirnya kacau gara-gara anak bermasalah. Anak terlibat ini, itu, dan macam-macam. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, saya ingatkan saja kata pepatah kita, tiap adat kita mengakui sama. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Jadi kalau kondisi anak itu sangat tergantung pada kualitas pasangan suami istri. Jadi kalau sekarang anak bermasalah, baik kita peduli anak, tapi sebelum mengesal pada mereka, marahi mereka, nasihati mereka, tengoklah diri kita sendiri. Seperti kata Yesus dulu yang menghukum, ada orang Farisi yang menangkap orang lain katanya berzina, melempar batu. Yesus bilang apa? Coba periksa dirimu sendiri dulu, kalau kamu tidak berdosa silakan lempar. Nah sama sekarang ketika banyak rumah tangga di Kupang ini, di sekitar kita banyak rumah tangga bahkan sampai di kampung menjadi pusing menghadapi anak dengan tingkah yang aneh berbeda-beda pada sekian banyak pengaruh di luar yang menyenangkan anak pakai HP, ke motor, ke pergaulan bebas, televisi, macam-macam, susah diatur. Tapi jangan lupa, pertama-tama kalau kita ingin membenahi anak, pertama-tama kita kembali ikut format apa yang disampaikan Yesus, kembali ke diri sendiri. Sudahkah saya menjadi suami yang baik? Sudahkah saya menjadi istri yang baik? Lalu kemudian pertanyaan kedua, sudahkah saya menjadi ayah ibu yang baik? Dari rahim ibu yang bermasalah, lahir anak yang secara fisik pasti bermasalah. Dari keluarga yang hidup rumah tangganya bermasalah, persoalan agama, persoalan komunikasi, persoalan adat yang tidak beres, lahir anak yang temperamennya bermasalah. Anak sulit diatur, anak bandel, anak keras kepala, itu mengalir dari orang tua yang melahirkannya. Jadi saya harap setiap orang tua yang sekarang mengalami masalah rumit mengalami anak, pertama-tama sebelum menangisi anak, tangisilah dirimu sendiri dululah. Periksa, oh Tuhan maaf, itu gara-gara kekeliruan kami. Kami dulu melahirkan dia tanpa persiapan yang baik. Kami tidak menata dia lagi kecil. Kami kurang mengajar dia untuk taat padamu ketika anak-anak. Sekarang semua jadi sulit. Tuhan maafkanlah kami. Lalu dengan pertolongan Tuhan dan bersama Tuhan, mari kita dekati anak-anak itu dengan baik. Bagaimana cara mendekati? Ya dalam terang tatim paku tadi. Mendekatilah dengan bahasa yang sebenarnya wujudnya seperti cahaya, bukan api. Api itu menguntungkan kita bukan karena dia sentuh langsung, tapi memberi kita cahayanya. Lihat saja kalau kita bakar ikan, api yang membakar kita dapat hasilnya. Tapi kita tidak bisa makan ikan dan api sekaligus. Api tidak dimakan. Jadi api itu sebenarnya Tuhan, kita cahayanya. Jangan kita malah jadi api. Lihat kalau Anda buang api, seluruh kampung terbakar. Nah, kalau suami jadi api, istri kepanasan. Istri jadi api, suami kepanasan. Ayah ibu jadi api, anak kepanasan. Nah, terlalu panas, dia di luar rumah. Karena itu mari kita dekati anak dengan pertama, seperti Yesus sang cahaya abadi. Dia mendekati kita dengan pertama-tama selalu ciptakan waktu ada bersama kita. Jadi orang tua harus ada bersama anak. Ada bukan dalam arti anak sekolah, orang tua duduk di bangku di sekolah. Tidak. Tapi pikiran dan hati tetap ada pada anak. Anak saya di mana, dia buat apa, diikuti terus. Lalu kalau dia anak hilang seperti Bunda Maria, Yesus hilang di Kenisa, cari sampai dapat. Kita juga perlu cari. Kita kadang-kadang terlambat cari, anak sudah ada masalah, sudah ada mabuk, sudah kena narkoba, baru kita cari. Itu pencarian yang terlambat. Sejak dini kita coba cari, dekati dia, ikuti dia secara lebih baik. Lalu kemudian ketiga, ya namanya anak, dia manusia. Dia punya perasaan sendiri, pikiran sendiri.
Kita tidak bisa menggurui sekarang, apalagi mereka sudah SMP, SMA. Kita perlu dengarkan mereka. Mendengar itu langkah terbaik. Bapak ibu kadang-kadang beri baju, beri makanan enak, beri motor untuk anak, tapi tidak pernah tunggu apa sih keinginan anak, perasaan anak. Jadi kita sekarang kan kita bisa sekolahkan mereka tinggi, kita bisa beri mereka makan yang enak, bisa jadikan mereka sehat dan ganteng, tapi kita gagal mendapat hatinya. Akibatnya ya hati anak itu lengket di luar rumah, lengket dengan temannya, macam-macam. Jadi tidak lengket, dia ada rumah kamar yang bagus, dia pergi tidur di kamar kos temannya. Bayangkan itu. Dia ada makanan yang enak, dia makan bakso dengan temannya. Kenapa? Kita sudah jadi api di rumah. Kita dengar itu api itu paling manis, api pencucian, lebih jauh api neraka. Tapi namanya api tidak enak. Kembali ke suasana tapin paku, kita jadi lilin. Lilin harus bakar diri supaya orang dapat cahaya. Begitu pula kalau lihat anak tidak beres, orang tua harus pertama salahkan diri dulu. Jangan salahkan anak. Hanya dengan cara itu anak melihat cahaya lalu datang. Tapi kalau anak lihat kita kobarkan api, dia makin lari, maka kita susah. Nah Bapak Ibu jangan lupa, harta tertinggi dalam keluarga itu pertama-tama adalah selain kita sendiri, yaitu anak kita. Jangan pernah terjadi gara-gara cari uang anak ditinggalkan, gara-gara di kebun anak dititip pada pembantu. Hasilnya apa nanti? Ya anak kita, tapi hatinya hati pembantu. Hatinya hati orang lain yang dia sayangi. Maka kadang-kadang itu kalau minta HP tidak bisa, anak lempar rumah sendiri. Minta motor tidak bisa, anak bunuh orang tua. Mengapa? Suasana sehati itu gagal. Nah, akhirnya kalau mau bertemu dengan anak bermasalah, jangan lupa tengok ke diri sendiri, ajak Tuhan dulu, lalu dekati anak baik-baik. Biarlah nanti dia pada akhirnya sadar, pulang seperti anak yang hilang tanpa masalah. Jangan pernah menghukumi. Itu saja yang dapat kita buat dalam rangka membangun keluarga yang anaknya bebas dari masalah. Kalau masalah itu ada, mari kita anggap itu bagian dari salib yang harus dipikul, bukan harus dibuang. Kata Yesus, mari ikuti aku. Pertama, pikul salib. Salib kesalahan kita, salib kesalahan anak. Jangan tuduh tetangga, jangan marah narkoba. Narkoba tidak masuk sendiri. Itu diambil oleh tangan anak yang kita gagal mendidiknya. Mudah-mudahan ini membuat wawasan Bapak Ibu terbuka di rumah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita baca di koran, dengar radio, atau dalam pergaulan yang kita temui sekarang, hampir tidak ada keluarga bebas dari persoalan. Yang mengejutkan adalah bahwa persoalan akhir-akhir ini terjadi bukan karena orang kekurangan apa-apa. Persoalan yang kita alami saat ini adalah ibarat seperti ikan yang ngesial di laut. Ya ada dalam air tapi dia kehausan. Ada berapa Bapak Ibu di rumah suami istri kesepian, padahal mereka dua ada di rumah. Ada berapa anak yang seperti yatim piatu, padahal orang tuanya lengkap. Ada berapa orang kedinginan, padahal rumah permanen semua. Sementara tukang ojek, pemulung, kehangatan, padahal rumah tanpa tembok. Ini unik. Ada berapa orang yang tidak nyenyak di rumah, padahal tempat tidur lebih nyaman, tapi dia malah nyenyak di tempat lain. Memang kadang-kadang dunia ini penuh kegilaan. Mau sebut orang gila, kita tersinggung. Mau bilang tidak gila, kita sudah seperti orang gila. Mengapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Barangkali tolong dipikirkan ini. Pertama, hidup ini mengalir dari Tuhan. Pegang dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, kita diingatkan hidup adalah titipan nafas Tuhan. Ini berarti apapun yang kita miliki di dunia tak pernah akan mempertahankan hidup. Hidup itu sudah diberi Tuhan untuk kita, ada batas waktu. Dalam Mazmur 90 dia ingatkan umurmu 70. Jadi Bapak Ibu yang umur sudah 60 tahun rajin-rajin ke gereja sudah. Kalau jauh dari gereja berarti dekat kuburan. Itu sama, ikan lahir di laut hanya bertahan kalau tinggal dalam air laut. Berani keluar, dia akan mati. Begitu pula kita. Makanya jangan heran kalau orang kaya meninggal duluan, pemulung belum.
Tuan tanahku meninggal duluan, penggarap belum. Bupatiku meninggal duluan, pada satpam itu masih ada yang gajinya tidak dibayar-bayar itu. Jadi hidup itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau cabut, selesai. Lalu yang kedua, dunia cuma godaan. Itu sebabnya Anda lihat dalam Injil Matius pasal 4, Yesus digoda makan roti, dia tidak. Manusia hidup dari firman. Firman lebih penting dari roti. Dicoba lagi naik di atas-atas. Terjun, nanti yang kau akan populer, ditangkap kaki tidak patah. Hidup bukan macam populer. Itu petani tidak populer saja umurnya panjang. Yang populer malah mati duluan. Tapi kita malah kejar popularitas sehingga yang sudah ada uang jual segala untuk jadi DPR, tidak jadi DPR malah mati. Itu salah sendiri sebetulnya. Yang mengatur rumah tangga belum beres, nekat menjadi bupati. Sampai bupati orang demo siang malam masuk rumah sakit. Nah, ini cari masalah. Jangan masukkan dalam diri percobaan. Hidup juga bukan masalah kepintaran. Kadang-kadang aneh, anak yang sarjana masuk rumah sakit, mama yang putus SD malah senang-senang di kampung. Hidup itu masalah kedekatan dengan Tuhan. Karena apa kata Tuhan? Akulah kehidupan. Kalau mau bertahan, cari dulu aku, yang lain tambahan. Mestinya pagi-pagi buta sebelum kita panggil anjing untuk makan, babi untuk pelihara, kita serukan nama Tuhan dulu. Malah tidak pernah sebut nama Tuhan, langsung minum kopi. Kita sudah jadi seperti kambing, makan rumput tanpa doa apa-apa. Jadi kita buat yang sama, jangan Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang punya kebun, kok gersang terus. Memang kita hanya duduk di atas tanah, tanahnya mau tumbuh atau tidak urusan Yesus. Hujan mau turun atau tidak kebaikan Tuhan. Makanya Anda tidak pernah berdoa. Memang akhirnya mati di atas tanah. Yang menurun kena hujan itu Yesus. Karena itu serukan nama Yesus lebih berani. Dan yang kedua, Yesus itu ada dalam pohon, dalam tanah, dalam sesama. Kalau Anda merusakkan pohon, Anda akan melukai perasaan Yesus. Anda buang sembarang kotoran di lingkungan, Anda merusakkan nama baik Yesus. Anda salah sikap terhadap sesama, Anda menyakiti Yesus. Maka doamu tidak didengar. Jadi Anda boleh jadi Kristen Katolik, tapi Anda adalah semua anak Abraham, anak Tuhan. Sayangilah orang Islam, sayangilah orang Hindu, sayangilah orang yang belum dibaptis, sayangilah juga musuh, supaya doamu didengar. Tapi kalau kamu ada musuh, Yesus bilang apa? Yang kamu lakukan itu kamu buat untuk aku, doa kita terhambat. Nah, yang Katolik kan memahami bagaimana doa Bunda tidak pernah ditolak Yesus. Memang Bunda itu suci, di gereja Katolik dihormati. Apapun dia minta pasti Tuhan beri. Kita ini suci tidak jelas, maka doa kita jelas tapi kabulnya tidak jelas. Itu apapun agama kita, karena dosa itu. Karena itu kalau tidak mau ditolak Tuhan, ya jangan berdosa. Kalau tidak mau mati, belajar pada ikan. Jangan keluar dari air. Jangan lepas dari Tuhan. Yang kedua, rumah tangga kita semua diberkati. Berarti mulai dari Tuhan. Nasibnya seperti itu. Ikan keluar dari air, mati. Rumah tangga boleh berkat berapa pastor, berapa pendeta, terserah. Mau pesta sampai pagi, terserah. Tapi kalau jalani dalam tanpa baca Alkitab, mendengar firman, berdoa di rumah, hasilnya amburadul juga. Sekarang lihat berapa banyak orang cantik, ganteng, kok putus. Orang kaya kok minta cerai. Orang rumah bagus kok berkelahi di dalamnya. Suasananya bukan kenapa? Karena tanpa Tuhan. Tuhan itu damai. Kita lihat itu ketika dia lahir di kandang. Tidak ada tembok, tidak ada makanan, tidak ada tempat tidur di palung. Damai. Tuhan ada. Maria dan Yusuf tidak ada rumah. Damai. Tuhan ada. Kita rumah bagus, sapi besar, uang banyak, berkelahi. Mengapa? Tidak ada Tuhan. Jadi utamakan Tuhan. Taruh Tuhan di hati, taruh Tuhan di rumah tangga. Di rumah, serukan nama Tuhan siang malam, tidak pernah rugi. Di luar rumah, itu Tuhan yang lewat dalam wajah orang. Tegurlah dia. Lihat orang Farisi, orang-orang Samaria, maaf ya. Samaria sibuk, tapi karena hatinya itu peduli terhadap sesama, yang luntang lantung di jalan, itu Yesus yang sedang lewat. Malu kita, ini semua orang Kristiani di sini. Keluarga suami istri Kristiani bisa bertengkar, anak Kristiani bisa bunuh sesama, pegawai Kristiani bisa korupsi, tidak disiplin. Ada yang tidak beres, mengapa? Kita lupa Tuhan. Kalau kita sudah berhati Tuhan, nanti kita seperti apa? Lazarus, miskin tapi tidak curi. Kita seperti apa? Janda, miskin tapi suka memberi.
tidak mengambil. Kita akan seperti apa? Orang Samaria sibuk, tapi tetap waktu untuk keluarga, untuk tetangga, untuk rakyat kecil. Itu baru namanya Kristiani. Itu baru namanya kita suasana hidup dalam suasana tapin paku tadi. Jangan pernah hanya kita semua jadi rusak. Jadi saudara-saudara melihat masalah sekarang memang sedih. Mengapa itu terjadi? Ya karena Tuhan lagi hilang. Kita lihat di Taman Eden ketika Tuhan meraja, semuanya enak. Tapi ketika Eva berdosa, Tuhan hilang. Ketika Tuhan hilang, semua pohon berubah jadi semak belukar. Nah ini Kabupaten Kupang dulu indah. Ketika orang tua kita tahu adat, tahu krama, takut akan Tuhan. Sekarang kita sibuk lebih dengar radio, televisi, baca koran, menikmati makanan enak, minum mabuk tanpa Tuhan. Kacau semua. Dulu orang nyaman, tidak perlu ada batas, tanah diberi gratis. Sekarang tanah jual sampai 5 juta, 10 juta per meter. Gila betul. Akhirnya tanah makan tuannya. Kita jual tanah mahal-mahal lalu kita mati. Kita yang mati, orang lain yang duduk di atas tanah itu. Gila betul. Sayangi, semua ini milik Tuhan, pemberian Tuhan. Nah, kalau sekarang kita bermasalah di berbagai rumah tangga, ujungnya bukan kurang ini, kurang itu. Tapi karena kita kehilangan Tuhan. Tuhan itu apa? Nyawa. Lihat Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi. Kalau Tuhan tarik diri, orang kaya saja mati. Kalau Tuhan tarik diri, dokter saja mati. Dukun, tim doa, mati semua. Sebab jangan mati, belajar pada Lazarus. Sudah mati, bangun lagi. Kenapa? Serukan nama Tuhan. Jadi mulai sekarang libatkan Tuhan di rumah, di jalan, di kantor, di pasar, di rumah sakit. Jangan ada dokter merawat orang tanpa kenal Tuhan. Dokter yang sentuh badan saja. Nyawa itu urusan Tuhan. Nanti dokter kaget operasi lengkap malah mati. Nah, memang hidup itu urusan Tuhan. Tuhan dulu sentuh jubahnya saja sembuh. Dokter sekarang operasi habis-habis sampai uang habis malah mati juga. Jadi kita rendah hatilah. Mari kita jadi tangan Tuhan, jadi obor yang benar. Jadi kalau Anda jual obor, berarti Anda dian, Anda lilin, Anda menghadirkan cahaya yang dari Tuhan, bukan menghadirkan diri sendiri. Bupati yang baik, ketua DPR yang baik, hakim, jaksa, polisi yang baik, pegawai masyarakat yang baik adalah orang yang berkata seperti Paulus. Dia tahu semua milik Tuhan, hidupku juga milik Tuhan, kemampuanku juga milik Tuhan. Karena itu dia bilang apa? Aku adalah pekerja yang tanpa upah karena semua aku pakai milik Tuhan. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada rasa tinggi hati, karena semua yang dia pakai adalah anugerah Tuhan. Saya harap dengan pikiran ini kita bisa mengatasi masalah ini. Jadi kenapa semua tidak jadi masalah tadi? Karena kita jauh dari Tuhan. Mari kita ajak Tuhan lagi. Kita lihat itu orang pesta di Kanaan. Mereka undang Yesus bersama Bunda Maria. Gara-gara Tuhan hadir, air jadi anggur. Jadi kesusahan itu hilang karena Tuhan udara. Perwira Romawi sakit, ajak Yesus. Gara-gara Yesus masuk rumah, anak sembuh. Begitu pula kita sekarang miskin merana. Sudah dari dulu miskin di zaman Yesus. 5.000 orang lebih tidak ada makanan, habis. Rasul bingung bagaimana caranya. Yesus buka mata mereka. Ada Bapa di surga. Berilah dalam semangat Bapa. Nasi sedikit pun bisa memperpanjang umur kita dalam satu rumah. Jadi mari ada kebersamaan, libatkan Tuhan. Jangan kenyang sendiri. Kepala proyek kenyang sendiri, jangan. Nanti kaget, kita uang proyek banyak malah mati lebih dulu dari pekerja proyek. Itu kan sial. Mengapa? Kita punya dunia tapi tidak punya dunia. Kekayaan tanpa Tuhan sama dengan apa? Bumi tanpa nafas Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi menyadarkan kita, manusia, badanmu itu adalah tanah, akan bergerak kalau nafas Tuhan itu ada. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Jadi kalau sekarang belum ke gereja, sekarang waktunya jangan tunda. Jangan-jangan besok pagi sudah mati. Jadi bertobat ketika dengar suara ini. Lekas rubah diri, suami yang baik, bapak yang baik, pejabat yang baik. Karena itu satu-satunya kesempatan. Anak yang hilang terancam mati. Lekas-lekas pulang ke rumah bapak. Akhirnya tidak jadi mati. Sekarang juga kalau kita mulai dengar suara ini, kembali menyerukan nama Tuhan, luruskan jalan hidup kita, nah pasti umur panjang. Paling kurang kita akan hidup 70 tahun di bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian di lapangan, seringkali hidup ini memang unik, kadang-kadang sangat kompleks. Hidup kita ibarat bunga di taman, ada yang kembangnya bagus, ada yang loyo.
Ada yang hijau, ada yang kering. Ada yang warnanya jelas, ada yang rumput rantai. Lalu ada yang bersih, ada yang kotor yang sama. Ada yang turis madu yang menyenangkan, hidupnya baik. Ada lain seperti racun, tusuk sana, tusuk sini, ganggu sana, ganggu sini. Ya, Tuhan dari dulu mengingatkan kita, teman-teman, jangan lupa, aku beri kamu kesempatan hidup, tapi hidup itu harus diuji, harus diasah. Karena itu aku tempatkan kamu di Kabupaten Kupang dan sekitar ini, bagai kutempatkan benih di tengah ilalang. Jadi aku tidak akan cabut ilalang. Aku ingin kamu benih yang tahan banting. Seperti apa? Benih pohon cendana. Panas, angin, tegar di tempat. Diancam, tenang di tempat. Hasilnya apa? Kayu paling mahal. Tuhan bilang barang siapa yang setia, dia aman. Setia dalam apa? Setia dalam kemanusiaan. Kalau Anda manusia, ya manusia punya tata krama. Masa manusia petik jagung orang tanpa permisi, ambil ayam orang tanpa permisi, korupsi uang orang tanpa minta? Apa bedanya kita dengan sapi? Sapi lihat rumput di mana, dia makan enak-enak. Jadi kalau kita juga mulai ambil barang orang tanpa permisi, kita sudah ketularan roh sapi. Kita tidak tahu etika. Orang manusia yang benar seperti Lazarus, barang jatuh tetap tidak ambil. Mengapa? Bukan tanpa pemilih. Lebih baik aku mati terhormat, lapar, daripada hidup tanpa hormat karena hasil curian. Itu dipegang untuk orang baik. Jadilah kamu seperti domba di tengah serigala, harus lihai, harus aman. Orang minum, tidak minum. Orang curi, tidak curi. Orang berdosa, Anda tetap berdoa. Orang rampok, Anda tetap baik hati. Orang suka mengambil, Anda tetap mau memberi. Orang mengambil barang macam, Anda tetap tertib. Itu orang Yesus. Jadi kita jangan marah. Jadi Tuhan mengasah kita. Iman Abraham saja diuji, kita juga diuji lewat berbagai hal. Tapi kita diminta belajar pada guru kita Yesus. Ada di tengah pendosa, tidak turut berdosa. Bahkan lebih berani dari itu kata Yesus, doakan orang-orang yang kurang ajar sama kamu. Jangan dendam, jangan marah, jangan musuh dia. Karena jelek-jeleknya dia warga kita juga. Juga yang lain dari luar yang namanya kaki dua mulut satu, itu manusia namanya. Jangan tanya agama. Dulu kita lahir dan rahim mama tidak bawa agama. Kita hanya bawa nilai kemanusiaan. Lalu di mana tempat agama? Agama harus membuat manusia lebih manusiawi. Jadi bukan merusakkan manusia. Jangan gara-gara agama tidak berkutubur lagi. Ini aneh. Sebelum agama kita kenal suku. Sesudah agama kita menjadi apa? Bisa menyatukan dengan semua suku. Tadinya dalam suku, sekarang semua suku. Bahkan yang melawan suku bisa gara-gara kekuatan Tuhan dalam diri. Itu yang dipegang saat ini. Memang terjadi fenomena seperti ini. Mengapa kita akhirnya berlaku miring? Kenapa? Lingkungan. Mari kita menjadi lingkungan yang baik. Pertama bagi Tuhan dalam hati. Kedua bagi sesama. Ayah ibu yang jadi lingkungan baik, anak tidak bermasalah. Pegawai, pemerintah, bupati yang ciptakan lingkungan baik, rakyat tidak bermasalah. Rakyat yang menjadi lingkungan yang baik, pegawai akan kerja dengan nyaman. Hanya dengan cara itu. Dan kita tidak akan jadi seperti ilalang. Ilalang itu suka tusuk sana sini, tapi benih tidak. Tapi kalau Anda lewat kata-kata, perilaku, bujukanmu, suka merusak orang lain, sudah jadi ilalang. Kalau Anda sudah rampok sana sini, makan sana sini, sudah jadi serigala. Itu bukan cahaya. Jadi usahakanlah supaya kurang lebih cahaya itu bersinar. Jangan pernah ada. Ingat Tuhan minta, jadilah kamu orang saleh di tengah orang pendosa. Di tengah pencuri, Anda tetap orang baik. Di tengah orang jahat, Anda tetap menjadi orang ramah. Jadilah orang yang tegar seperti Yesus. Ada di tengah pendosa, tidak turut berdosa. Ada di tengah ilalang, Anda tetap jadi benih yang mau bertahan karena ada Tuhan. Kemarin kita rayakan Pentakosta. Tuhan tahu kan itu sulit. Benih bertahan di tengah ilalang tidak mudah, apalagi ilalang banyak. Domba bertahan di tengah serigala tidak mudah, apalagi serigalanya jahat, bengis.
Tapi Tuhan tahu, Dia tidak biarkan kita bagi yatim piatu. Maka kemarin waktu Pentakosta, Dia kirim penolong itu. Agar apa? Pertama, menjaga kita. Yang kedua, mengarahkan kita kepada hidup benar. Hidup benar itu apa? Hidup seperti Yesus yang adalah cahaya utama. Jadi Tapin Paku itu belajar pada Yesus. Yesus adalah cahaya utama. Kita mengambil bagian dalam cahaya Yesus. Mari kita jalankan hidup kita ini sambil berkata, bukan aku hidup, tapi sekarang Yesus melalui aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara 8, kita harus menjadi Yesus bagi yang lain. Yesus bagi keluarga kita, Yesus bagi tetangga kita, kampung halaman kita, kabupaten kita. Dalam bahasa rohani, kita jadikan hidup kita berkat bagi yang lain, ya. Dalam dunia perdagangan, mungkin kita bilang, jadikan hidup kita parfum. Artinya apa? Mengumbar bau yang harum keluar. Jangan kita jadi sampah. Sampah itu sesudah wajahnya jelek, aroma juga jelek. Kasihan kita kalau muka sudah jelek, perilaku jelek lagi. Sekolah sudah jelek, sifat jelek lagi. Rumah sudah jelek, ya peri hidup juga jelek. Jangan. Lihat Yesus di kandang. Rumahnya kandang jelek, tapi isinya luar biasa. Raja damai, cahaya, keluarga kudus. Saya harap orang Katolik yang menghormati keluarga kudus belajar itu. Orang Kristen yang taat pada Yesus, belajar pada Yesus. Ikutilah Dia. Jadi kita cuma khotbah tentang Yesus, tapi pastor dan pendeta hanya bisa khotbah tentang Yesus. Tidak perlu jadi pastor, tidak perlu jadi pendeta, tapi jadilah jemaat awam yang keluarkan dari dirinya perilaku Yesus, kata-kata Yesus, ya, perbuatan Yesus, cara hidup Yesus. Nah, Tapin Paku artinya mari kita mengembangkan pola hidup sebagaimana Yesus telah hadir. Yesus cahaya dunia. Sekarang Yesus tubuhnya sudah rusak karena perilaku kita yang salah. Semoga lewat firman ini kita luruskan perilaku kita, dan selanjutnya kita jadikan hidup kita Yesus bagi yang lain. Yesus di keluarga, bupati dan jajarannya, Yesus di kantor-kantor. Jangan pernah ada uang yang hilang. Kasihan kalau namanya Yosef, namanya Yakobus, namanya ini, masuk kantor terlambat, tidak enak, betul. Atau janda yang miskin itu beri apa yang dia makan, maka dia puji Yesus. Tapi kalau teman-teman pejabatannya bagi uang negara, itu negara yang baik, kalian belum orang baik. Kalian orang baik kalau bagi dari uang gajimu. Semoga ke depan kita seperti tani, ambil dari hasil kebunnya, bawa ke gereja. Begitu pegawai-pegawai, jangan takut beri sama Tuhan. Kalau takut beri sama Tuhan, nanti kita mati. Lihat kolam yang tidak kirim embun lagi, mata air kering, nanti kolam kering. Sama hidup kita mengalir dari Tuhan. Semakin banyak beri pada Tuhan, malah Tuhan akan beri 100 kali ganda. Tapi kalau Anda persembahan juga malas, derma juga malas, berbuat juga malas, akhirnya apa? Saya tutup permenungan dan berkata, kekayaan itu kalau disimpan lama-lama itu apa? Akan berguna untuk menutup peti jenazahmu, tapi tidak bawa ke surga. Tapi sebaliknya, kalau dihabiskan untuk Tuhan, akan menyiapkan rumahmu di surga. Jangan kita jadi orang yang sial. Kita bangun rumah, mobil sekarang banyak-banyak, tapi ujungnya kita hanya dapat 1,5 meter. Jadi karena itu jangan sombong. Kalau jadi, marilah kita jadi karyawan, tuan tanah, pegawai, DPR, bupati yang tahu berterima kasih. Kalau tahu berterima kasih, mari kita gunakan semuanya demi kemuliaan Tuhan. Nah, Tapin Paku artinya kita jadikan hidup kita demi kemuliaan Tuhan. Kita jadikan diri kita wajah Tuhan pada sesama. Melihat perilaku Anda, orang ingat Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang kemarin kirim Roh Penolong, sekarang turun memberkati kita dalam namanya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sehingga dalam nama itu sehidup kita dibenarkan dan kita memanen banyak berkat dari Allah kita. Terima kasih teman-teman di lapangan, selamat berjuang. Radio Suara Kabupaten Kupang. Demikian Tapin Paku edisi kali ini.
Terima kasih atas perhatian Anda, dan satu nomor lagu akan menutup jumpa kita di edisi kali ini dan mengantar kita ke acara berikutnya di Radio Kebanggaan kita bersama. Bye, sampai bye, RSKK lebih baik.